Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam podcast kita Fresh Idea and Mind. Kali ini saya membuatnya memang dalam kondisi di malam dan mungkin memang suaranya juga nggak gitu bersih. Ada beberapa suara yang muncul, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya bisa sharing kepada Anda karena saya ingin memberikan ide. Nah, topik kali ini membahas tentang pikiran negatif. Kenapa sih pikiran negatif suka muncul dan apa yang harus Anda lakukan supaya pemikiran Anda menjadi lebih berbeda dan mempunyai sudut pandang jauh lebih positif. Dan bukan hanya itu, nanti saya akan sharing bagaimana tekniknya supaya Anda yang down bisa bangkit dan up dan bisa menjadi juara. Ya, dan sebelumnya simak dulu semua podcast-podcast saya dan oh ya, saya juga mau ngasih tahu bahwa saya juga mempunyai channel YouTube, jadi Anda bisa cari di YouTube, cari Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Di sana banyak sekali video-video saya, baik membahas tentang selling, tentang NLP, tentang lifestyle, tentang kehidupan. Jadi, simak aja ya. Sukses buat Anda. Dan sebelumnya, kita simak yang berikut ini. Check this out. Punya permasalahan kehidupan? Punya hambatan? Punya permasalahan berkaitan dengan penjualan? Ataupun juga tentang mindset atau kehidupan Anda? Dengarkan podcast dari Coach Antonius Arif yang akan membantu Anda untuk mempunyai inspirasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Halo, kali ini saya mau ngebahas tentang kenapa sih seseorang itu bisa berpikir negatif dan kenapa kalau kita dalam kondisi santai atau kondisi tidak berpikir apapun, kadang-kadang bisa saja pikiran negatif langsung muncul. Dan ada beberapa teori yang mengatakan, jadi nanti akan saya buka beberapa teori yang terjadi seperti itu. Pada dasarnya, setiap manusia itu setiap hari berpikiran mempunyai self-talk negatif itu hampir 10.000 self-talk negatif. Bukan self-talk negatif ya, punya self-talk. Jadi di kepalanya selalu dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dan sebagian besar adalah negatif. Kenapa bisa negatif? Karena pada dasarnya otak manusia ketika pertama kali muncul dia punya sel-sel tertentu yang membuat dia atau memicu dirinya untuk menjaga dirinya supaya dia memproteksi dirinya. Jadi negatif nggak selamanya adalah buruk sebenarnya. Negatif itu tujuannya sebenarnya cuma untuk memprotek dirinya, memprotek tubuhnya supaya dia tidak melakukan hal-hal yang bodoh atau melakukan hal-hal yang mungkin akan menyakiti dirinya. Nah, ini yang terjadi yang menyebabkan kenapa seseorang bisa saja jadi berpikir negatif. Jadi kayak kita ambil contoh, kalau kita liburan di rumah, atau kita ngomongnya sebagai pengusaha ya, kalau karyawan biasanya nggak akan ada pernah muncul itu, tapi kalau adalah pengusaha gitu ya, dia 3 hari di rumah, do nothing. Pertama 1 hari pertama, 2 hari pertama libur tuh enak, tapi lama-lama yang akan muncul adalah pikiran-pikiran negatif yang muncul. Nah, yang menarik di dalam konsep otak adalah bahwa pikiran tidak bisa berpikir dua hal sekaligus saat bersamaan. Maksudnya apa? Begini, ketika seseorang lagi berpikir negatif, untuk berpikir positif itu sulit. Begitu juga ketika dia lagi berpikir positif, disuruh berpikir negatif juga sulit. Jadi yang pertanyaan paling menarik adalah negatif tidak perlu diapa-apain, negatif akan langsung muncul. Sedangkan positif akan selalu langsung memang mesti di-develop dulu, dikembangkan atau disengaja. Nah, saya nggak mau mengajarkan tentang untuk kita berpikiran positif, tidak. Tapi saya mau mengajak kepada Anda adalah berpikir yang disebut namanya berpikir secara, kalau bisa saya katakan contrast thinking. Contrast thinking ini dikembangkan atau didengung-dengungkan oleh James Stockdale. Dia adalah seorang pilot pesawat terbang di Amerika ketika ada perang Vietnam. Kemudian pesawatnya jatuh dan dia masuk dalam penjara dan kemudian disiksa di Vietnam dan sebagainya. Satu ketika dia pernah diwawancarai oleh Jim Collins ketika membuat satu buku tentang Good to Great. Buku itu tentang menceritakan tentang para pengusaha yang bisa jadi sukses dan ada pengusaha yang gagal. Jadi bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa bisnis itu 5 tahun pertama tuh 80% gagal. Dan 20% itu yang tinggal sisa 20% itu nanti 5 tahun kemudian 80% gagal lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia bertanya, jadi Jim Collins bertanya, apa sih yang membuat dia berhasil bisa selamat, survive di perang Vietnam, sedangkan banyak teman-temannya yang meninggal dan mati dan sebagainya. Oh iya, James Stockdale itu salah satunya
Dia adalah pemimpin salah satu orang yang mencalonkan diri menjadi presiden di Amerika, yaitu adalah McCain ya. Nah, jadi waktu itu dia dikatakan bahwa yang dilakukan sama dia adalah dia tidak berpikir positif. Justru yang berpikir positif itu yang meninggal, yang mati. Maksudnya gimana? Yang berpikir positif itu kalau ditanya kapan dia keluar, mereka kan ngomong, oh nanti Natal, nanti Tahun Baru, nanti Thanksgiving. Dan ternyata mereka nggak pernah keluar. Dan akhirnya selama bertahun-tahun karena hope-nya mereka adalah mereka keluar dan tidak terjadi apa yang terjadi, maka dia akhirnya malah meninggal. Jadi dari gambaran dia mengatakan supaya yang jauh lebih baik adalah berpikir contrast thinking. Contrast thinking adalah berpikir positif sambil melihat realita kenyataan terjadi. Kita ambil contoh lagi ya, balik lagi yang berkaitan dengan COVID yang sekarang lagi heboh banget gitu. Jadi tugas kita adalah harus melihat realita yang terjadi sekarang sambil memprediksi atau melakukan riset, melihat apa yang bakal terjadi di masa depan. Nah, ketika kita melihat apa yang bakal terjadi di depan, itu yang membuat kita bisa mendapat gambaran kita planningnya mau seperti apa. Jadi, bisa saya katakan adalah berpikir positif itu bagus, tetapi juga perlu melihat realita. Dengan melihat realita, kenyataan yang terjadi, maka otak kita akan jadi lebih mudah mengarahkan diri kita mau seperti apa. Nah, jadi berpikir positif silakan, tetapi yang paling penting adalah berpikir realita. Nah, tugas Anda adalah bagaimana melihat dengan realita yang terjadi dan positifnya untuk apa? Untuk kita fight. Jadi kalau kita berpikir positifnya hanya tentang fight, bahwa everything is gonna be alright, tapi kapan be gonna alright kita nggak tahu, tapi kita prepare, kita persiapkan. Nah, di konsep inilah yang saya pelajari, yang saya dalami dari konsepnya Stoic Philosophy yang dipelajari oleh si James Stockdale tadi, maka disebut namanya Stockdale Paradox. Dan I love it, I really love it, karena ini benar-benar membuat kita berpikir menjadi orang yang berbeda. Nah, di konsep ini dia mengatakan bahwa yuk coba kalau setiap ada permasalahan atau kejadian yang terjadi, dia mempunyai konsep, atau yang Stoic Philosophy mempunyai konsep yang disebut namanya eh, premeditatio malorum ya, atau ada beberapa orang menyebut premeditatio adversity, gitu. Tantangan adalah setiap dia mendapat tantangan atau setiap mendapat hambatan, kita harus berpikir seandainya ketika melakukan sesuatu kemungkinan kita gagal, apa yang cara kita harus melakukan, apa yang harus kita perbaiki. Ini hampir mirip dengan konsep risk management sih. Nah, jadi sebenarnya kita menyiapkan kalau sampai terjadi apa yang akan kita lakukan. Apa sebaliknya yang akan kita lakukan. Nah, jadi saya kasih gambaran gini contoh. Ini cara sederhana aja ya, cara sederhana. Misalkan contoh, saya berbicara dengan pasangan saya, kemudian saya tahu kalau saya, satu ketika kalau saya berbicara tentang istri saya langsung marah, saya langsung bereaksi, dan saya langsung membalas dia. Nah, ketika konsepnya premeditatio adalah saya harus melakukan refleksi. Kalau saya berbicara dengan pasangan saya, ada kemungkinan nggak dia marah? Kalau dia marah, maka apa yang akan saya lakukan? Saya harus melakukan apa supaya situasinya jadi berbeda. Itu yang disebut namanya melihat realita sambil berpikir positif supaya tidak terjadi pertengkaran. Ya, jadi ini adalah konsep-konsep yang berpikir positif untuk mengatasi supaya negatif tadi tidak terjadi gitu loh ya. Kalau sampai terjadi, respon kita apa? Saya ulang lagi. Jika negatif terjadi, respon kita apa? Begitu juga bisnis. Ketika kita melihat kondisi COVID, kemungkinan yang besar apa? Kondisinya adalah bukan normal tapi new normal. Kalau kondisi new normal, berarti apa planning kita? Apa planning kita menghadapi situasi itu? Tapi kalau kondisinya balik normal nggak apa? Gimana? Ya nggak apa-apa juga, baik-baik aja. Tapi kalau sampai kondisinya tidak normal, Anda sudah punya planning mau ngelakuin apa? Nah, sekarang pertanyaannya adalah setiap kejadian, setiap situasi, coba melihat dari sudut pandang kalau itu tidak terjadi, apa planningmu? Ya kalau orang berpikir positif kan enggak, dia berpikir positif adalah oh ya baik-baik aja, nanti depan baik-baik aja, semua jalan lurus-lurus aja deh, tenang aja deh, everything fine. Nggak bisa begitu, karena memang kenyataan kita lihat bahwa obat COVID-19 belum diketemukan. Kalau obat COVID-19 belum diketemukan, so which is artinya physical distancing masih jalan. Berarti semua orang masih jalan, berjarak jauh-jauh, kemungkinan masker masih pakai, bisa jadi masker juga menjadi salah satu tren gitu kan. Jadi tugas kita adalah mikir, apa yang harus kita lakukan ke depan? Bisnis apa yang harus kita lakukan ke depan? Planning apa yang kita harus lakukan ke depan? Sedangkan orang-orang yang tidak prepare apapun, yang tidak melakukan apapun di kondisi ini, suatu saat akan mengalami sebuah kondisi yang berbahaya.
Ya, jadi makanya kenapa lebih baik upgrade diri, perbaiki diri, itu cara yang paling masuk akal supaya ketika menghadapi situasi atau masalah, kita bisa lebih kuat untuk menghadapinya dan bisa menjalaninya. Nah, mungkin itu aja yang saya mau mengatakan pada Anda. Dan pertanyaan yang menarik adalah bagaimana caranya supaya kita nggak berpikir negatif. Karena di dalam konsep law of attraction ada istilah yang namanya dominant thought. Dominant thought adalah pikiran apa yang dominan dalam hidup kita setiap hari. Yang dominan itu yang akan kita tarik ke dalam kehidupan kita. Kalau kita dominan mikir negatif, maka menarik hal negatif. Kalau dominan kita berpikir positif, akan menarik positif. Nah, tapi coach tadi kan kita bukan berpikir juga tentang realita dan melihat yang positif. Ya, tapi fokusnya apa? Fokus kita adalah menarik yang positif. Supaya situasi kalau itu terjadi, saya planningnya apa? Yang positif, bukan negatif. Maka yang saya lakukan adalah saya menyiapkan planning, rencana. Jadi, buat kita, sekarang yang harus dilakukan adalah dominant thought kita, pikiran kita positifnya adalah ketika ada situasi buruk, apa yang kita lakukan? Ada situasi buruk, apa yang kita lakukan? Nah, dengan kondisi itu, maka kita akan jauh lebih positif. Dan mulai hari ini, setiap ada pemikiran negatif, yang harus Anda lakukan adalah menganggap pemikiran negatif itu, kamu cari tahu maksud baiknya apa, tujuan khawatir itu apa, dan planningnya apa jika itu terjadi. Saya ulang lagi, jika itu terjadi. Kalau jika itu nggak terjadi, ya nggak apa-apa. Kalau itu terjadi, itu yang mesti dipikirkan. Jadi, cara mengatasinya sederhana banget. Analisa khawatir itu kalau kemungkinan terjadi, maksud baiknya apa, dan apa planning Anda untuk memperbaikinya. Dan saya suka banget dengan salah satu teknik lagi yang bisa ngebantu supaya kita lebih positif adalah berbicara dari sudut pihak ketiga. Saya ambil contoh begini. Ketika saya lagi down, ketika saya lagi kesel, saya malah menasihati diri saya. Saya malah bilang begini, Rif, aku tahu kamu lagi stres. Saya tahu kamu lagi bingung bagaimana menghadapi kondisi ini. Tapi saya tahu bahwa kamu punya kemampuan, kamu punya skill, kamu punya knowledge. Tinggal kamu pelajari, tinggal kamu perbaiki. Saya yakin kok bahwa ketika orang ada masalah aja kamu bisa bangkitin mereka. Kamu bisa membuat orang itu lebih hebat. Dan saya yakin ini pun juga kamu akan bisa lakukan yang sama, Rif, untuk memperbaiki kehidupan kamu. Nah, tinggal planning kamu, apa yang harus kamu lakukan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan jangan terlalu keras pada diri lu, Rif. Karena kalau lu keras nanti lu yang terjadi lu stres. Nanti lu malah down. Yang paling penting sekarang adalah perbanyak doa dan banyak berpikir dan apa yang Anda lakukan ke depan. Yang bisa kamu lakukan, seperti kamu selalu ngajarin orang-orang mengatakan, ketika kamu buntu, ketika kamu tidak tahu harus melakukan apa, kamu hanya melakukan apa yang bisa kamu lakukan saja. Ketika kamu bisa melakukan bikin podcast, ketika kamu bisa melakukan bikin artikel, bikin buku, bikin YouTube, dan sebagainya, lakukan aja yang kamu bisa lakukan. Nanti juga bakal ada hasil. Nanti juga bakal rezeki bakal datang. So, kamu just sekedar melakukan apa yang harus kamu lakukan. Percaya, pasti hasilnya akan bagus. Oke ya, Rif ya? Sukses buat kamu, Rif. Nah, itu tadi adalah konsep berdialog pada diri sendiri, melihat dari sudut pihak ketiga, supaya kita menjadi punya sudut pandang berbeda. Coba deh kamu lakukan malam ini. Tapi pastikan ketika melakukan ini pintu dikunci ya. Karena apa? Kalau nggak nanti orang lihat, kok jadi orang gila ya dia ngomong sendiri. So, ini adalah cara untuk menjadi lebih baik. Oke? Mungkin rekaman ini juga tadi ada kedengaran suara hujan, ada suara orang ngomong dan sebagainya, karena saya ngerjain ini malam-malam, karena nggak ada waktu lagi, karena saya ingin punya komitmen untuk melakukan setiap hari bikin podcast. Moga-moga podcast ini bisa memberi inspirasi buat Anda. Sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan podcast saya ini. Semoga podcast saya bisa meningkatkan kinerja Anda dan banyak membuat Anda mendapatkan inspirasi. Bagi Anda yang suka, bisa Anda follow, Anda like, dan akan Anda share kepada teman-teman Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti saya di YouTube saya. Cari dengan channel Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.